Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosa Amalia dari kelompok 3 bersama rekan-rekan saya. Yang pertama, Mega Ajeng Sahputri, yang kedua, Ajeng Putri Maharani, yang ketiga, Raihan Herwin Prabowo, yang keempat, Rinda Kurniawati. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pajak. Berikut mari kita simak penjelasannya. Pajak berdasarkan golongannya. Pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pajak langsung. Yang kedua, pajak tidak langsung. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. PPh ditanggung atau dibayarkan oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Seperti contoh, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dibayarkan oleh produsen maupun penjual, tetapi dapat dialihkan atau dibebankan kepada pembeli. Cara menentukan apakah suatu pajak tersebut dapat disebut pajak langsung ataupun pajak tidak langsung, yaitu dengan cara melihat 3 unsur berikut. Yang pertama, penanggung jawab pajak. Penanggung jawab pajak yaitu orang yang secara formal yuridis harus melunasi pajak. Yang kedua, penanggung pajak. Penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Yang ketiga, pemikul pajak. Pemikul pajak yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika ketiga unsur tersebut telah dipenuhi oleh seseorang, maka dapat disebut pajak langsung. Tetapi, jika ada salah satu atau lebih dari unsur tersebut tidak dapat dipenuhi, maka disebut pajak tidak langsung. Adapun pengelompokan berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi 2 sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak, berstatus kawin atau tidak kawin, dan sebagainya. Pada dasarnya, setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, khusus bagi warga negara asing apabila memiliki keterkaitan secara ekonomis dengan Indonesia, contohnya menjadi pengusaha di Indonesia, maka juga dikenakan kewajiban membayar pajak. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan yang biasa disebut dengan PPh, adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat atau diperoleh dalam tahun pajak. PPh akan dikenakan atau dibebankan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak objektif. Pajak objektif dalam pengenaannya, dalam objektif hanya memperhatikan sifat objek pada tanpa memperhatikan keadaan maupun kondisi wajib pajak bersangkutan. Pajak objektif dikenakan pada setiap warga negara Indonesia atau WNI apabila penghasilan yang dimiliki telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak objektif meliputi beberapa golongan. Yang pertama, pihak yang menggunakan alat atau benda kena pajak. Kedua, pajak yang berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki, kepemilikan barang-barang mewah, dan pemindahan harta dari Indonesia ke negara lain. Kemudian, contoh dari jenis kategori pajak objektif adalah yang pertama, pajak pertambahan nilai, pajak bumi, bangunan, dan pajak penjualan atas barang mewah. Untuk lebih memahami kategori pajak yang termasuk ke dalam objektif, perhatikan penjelasan berikut. Pajak pertambahan nilai atau PPN, pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Yang kemudian, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah, di mana barang tersebut dikelola oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut. 1. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan. Pajak pusat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat yaitu pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi bangunan atau PBB, bea cukai, bea materai, dan pajak orang asing. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2. Pajak daerah dimiliki setiap daerah dan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan subjek pajak, objek, maupun tarif pajak daerah. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah. Jenis pajak yang dipungut antara pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2 berbeda-beda. Contoh-contoh jenis pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor maupun kendaraan bermotor di atas air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklam. Pajak provinsi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Objek pajak ini adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Secara lebih rinci, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah berroda dan beserta gandengannya yang dapat dioperasikan di berbagai jalur darat. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan akibat adanya penyerahan atau pelimpahan kendaraan bermotor. Objek pajak ini meliputi kendaraan dari luar negeri ke dalam negeri atau yang biasa dikenal dengan impor untuk digunakan permanen di dalam negeri. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak ini meliputi segala bentuk bahan bakar yang telah disediakan secara khusus dan sah dianggap dapat digunakan untuk segala jenis kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Pajak ini dikenakan kepada individu ataupun perusahaan yang mengambil atau memanfaatkan air permukaan. Dilihat dari faktor-faktornya yaitu jenis sumber air, lokasi, dan tujuannya. Yang kelima, pajak rokok. Pajak ini dikenakan kepada pabrik rokok, perusahaan, dan importir rokok yang memiliki izin nomor pokok barang kena cukai. Berikut ini ada 11 jenis pajak daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan biaya layanan hiburan yang memiliki biaya atau biaya penghutang tambahan. Objek pajak hiburan adalah yang diadakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Yang kedua, ada pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat, atau media yang dibuat untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Contohnya seperti papan reklame, papan iklan, videotron, megatron, dan sebagainya. Yang ketiga, ada pajak hotel. Objek dari pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk layanan penunjangan dan fasilitas olahraga serta hiburan. Yang keempat, ada pajak restoran. Objek pajak ini adalah layanan yang disediakan oleh restoran yang termasuk dalam layanan makanan dan minuman yang disediakan untuk pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun di tempat lain. Yang kelima, ada pajak air tanah. Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau penggunaan air tanah
yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan. Yang keenam, ada pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan usaha pokok, termasuk penyediaan tempat yang disediakan untuk kendaraan transportasi. Yang ketujuh, ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang diproduksi sendiri maupun dari sumber lain. 8. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Merupakan pajak yang dikenakan atas mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan sebagainya. Yang 9, ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Yang ke-10, ada pajak sarang burung walet, merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang ke-11, ada pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, merupakan pajak yang diberlakukan atas tanah atau bangunan milik pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.